Yo, what's up bro, balik lagi sama Exam Gaming di sini. Oke, jadi video kali ini gue bakal ngelurusin semua permasalahannya ya guys ya. Jadi bakal gue ungkapin semua apa yang sebenarnya terjadi. Dan di sini gue nggak bakal ngomong doang, karena di sini gue bakal nunjukin semua bukti-bukti gue yang selama ini gue simpen gitu guys. Jadi nggak bakal ada lagi pembohongan-pembohongan publik gitu guys. Jadi ya sebenarnya gue tuh kesel banget yang namanya pembohongan-pembohongan gitu ya. Apalagi kayak membela diri gitu kan. Nah, jadi di sini gue bakal ngelurusin, bener-bener ngelurusin sampai kalian paham, dan di sini gue bakal nunjukin buktinya juga. Oke, yang pertama-tama gue bakal jelasin dikit alasan putus biar pada tahu semua gitu kan. Alasan gue putus sama Caca, guys. Nah, jadi yang pertama dia sering bohongin gue. Coba bayangin, pasangan mana coba yang sering dibohongin? Apalagi gue selalu jujur ke dia, selalu terbuka ke dia gitu kan. Malah dia tuh sering sumpah gitu nggak bakal lakuin lagi. Bayangin, sumpah diingkarin gitu guys. Dia sumpah terus besoknya dia lakuin lagi gitu, berarti dia udah ingkar sumpahnya gitu kan. Itu gue paling gak suka gitu guys, apalagi dia udah sumpah sampai berapa kali gitu kan. Nah, jadi di sini gue muak banget, udah dibohongin sampai beberapa kali, jadi gue minta untuk putus guys. Dan setelah putus itu nggak sampai kayak berapa hari itu gue balikan sama dia, karena di situ dia udah janji, bener-bener janji nggak bakal lakuin kesalahan itu lagi guys. Ternyata dia lakuin lagi gitu kan. Nah, jadi di situ tapi tetap gue maafin dia. Pokoknya dia setiap salah, setiap bohongin gue tiap hari itu gue selalu maafin dia gitu guys. Dan yang terakhir ini gue kaget banget. Sumpah gue kaget banget. Kenapa? Karena dia selingkuhin gue gitu guys. Sumpah sakit hati banget cok. Nah, pas gue ciduk dia itu, dia lagi ngebucin sama si Dimas. Bener, dan di situ gue bener-bener ciduk dan gue punya bukti semuanya. Langsung tuh gue ngechat si Dimas dan si Caca untuk mengklarifikasi apakah mereka ini bener-bener ada hubungan gitu loh guys. Di situ dia berbohong banget bahwa dia tuh ngechat di line doang, padahal udah di WA, udah manggil sayang-sayangan. Nanti gue bakal bahas lagi ya ini. Dan di situ dia ngajak gue untuk klarifikasi di Discord bareng. Dan gue nolak. Kenapa gue tolak? Karena di posisi itu dia udah bohongin gue, dan di situ gue pengen ngetes kejujurannya apakah dia bakal klarifikasi sendiri dengan jujur gitu loh. Makanya gue pengen mancing dia doang, apakah dia bakal tulus jujur di klarifikasinya, dan nyatanya enggak. Di situ dia berbohong. Nah, poin penting ini simak baik-baik ya guys ya. Jadi di situ dia ngomong di klarifikasinya kalau dia itu seolah-olah korban, dan gue bakal liatin ke kalian semua bukti screenshot chat yang ada, dan kalian pasti gak bakal nyangka guys. Nah, jadi di klarifikasinya itu gue jujur kecewa berat sama dia, karena dia udah bohongin gue dan bohongin kita semua kalau dia itu korban. Ingat, dia situ ngomong dia itu korban pelampiasan. Dia itu sama sekali gak ada selingkuh, dia bukan selingkuhannya Caca katanya, dan dia gak ada hubungan sama sekali sama Caca. Nah, di situ dia ngomong kayak gitu kan. Jadi Bang Dim tuh lebih tepatnya itu pelampiasan guys, bukan selingkuhan. Jangan, bukan selingkuhan. Dan pada kenyataannya enggak guys. Dan rata-rata gue baca komenan orang tuh pada nyalahin si Caca doang. Kalau si Dimas itu cuman pelampiasan, si Dimas itu cuman korban. Sedangkan itu semua salah. Dan yang namanya perselingkuhan itu adalah salah kedua belah pihaknya. Kenapa? Karena sama-sama mau. Kenapa gue berani ngomong si Caca sama si Dimas itu beneran selingkuh? Karena nih bukti chatnya ya. Sumpah di bukti screenshotan ini semua, kalian gak bakal nyangka kalau selama ini dia tuh orangnya kayak gitu loh guys. Jujur setelah gue liatin bukti SSA-nya, kalian gak bakal nyangka kalau dia orangnya seperti itu guys. Ya mau gimana lagi, gue aja temannya ditikung gitu guys. Paham gak sih? Wah gila, gue sakit hati banget. Nah, ini bukti chatnya. Jadi bukti chat semua ini gue dapat dari temennya Caca guys. Jadi Caca itu curhat ke temennya ini ngasih screenshotnya ke gue. Jadi gue bakal liatin ke kalian semua ya. Nah, dari SSN chat pertama kalian udah pasti lihat kan siapa yang kayak kegatalan gitu guys. Gila, nggak nyangka banget kan? Gue aja temennya digituin. Jadi di sini tuh si Caca ngomong Bang Dim, terus si Dimas jawabnya aku bangun cantikku. Terus emotnya kayak emot sedih gitu. Maaf ketiduran lagi, dalam sayang gitu. Gila gak sih? Padahal si Caca ngomongin sini Bang Dim. Terus maafin aku baru bangun. Di situ dia ngenelpon si Caca, ngenelpon lagi. Kemana huhu? Kamu lagi teleponan ya? Dan di posisi ini gue lagi teleponan sama Caca dan masih pacaran ya. Makanya dia tahu kalau si Caca lagi teleponan. Bayangin, gila ini nusuk teman sendiri sih. Baru sampai nih, alhamdulillah udah sampai katanya. Dan di sini gue bakal liatin semuanya ya buktinya. Sumpah di sini gue nyesek parah cok. Dan yang kedua ini dia bilang, ya udah semangat aja, aku cuma bisa semangatin kamu dari sini. Emot love dan sedih.
kamu mau peluk juga boye. Gila, kalian nyangka gak sih dia orangnya kayak gitu? Bayangin dia ngechat ke cewek orang gitu guys, ke cewek temennya sendiri gitu, bayangin. Gila, kamu mau peluk juga boye, bayangin. Bayangin dia ngomong di klarifikasinya itu seolah-olah dia itu tidak bersalah gitu loh guys, seolah-olah dia itu korban. Jadi Bang Dim tuh lebih tepatnya itu pelampiasan guys, bukan selingkuhan. Sedangkan kita bisa lihat chatnya yang itu, yang kegatelan itu siapa gitu guys, paham kan? Oke, gue salahin si Caca, emang si Caca juga gatel, si Dimas juga gatel, karena yang namanya perselingkuhan itu salah kedua-duanya guys. Nah di sini gue bakal liatin SS-an lagi ya. Masih ini emot love. Bentar lagi udahan, mau badai di kota soalnya. Badai apa? Terus si Dimas ngomong lagi, badai itu artinya server down sayang. Aku udah selesai live cantikku, ketiduran. Bahkan di sini Caca kayak gimana ya? Gue bukannya ngedukung Caca ya, sumpah di sini gue nggak ngedukung siapa-siapa. Cuman gue bakal ngelurusin aja gitu guys. Nah di sini malah gue ngelihatnya ya, dari bukti ini kita bisa lihat kalau si Dimas itu yang pecentilan gitu guys. Dan kita langsung lanjut aja ke bukti selanjutnya. Padahal pengen telepon, kangen, bayangin di posisi ini gue tuh masih pacaran ya Allah sama cewek gue. Lu malah chat-chatan kayak gini gitu loh. Kamu udah nggak nge-live, udah berapa hari loh gitu. Tadi mau telepon, udah 4 hari, habis ini deh live aja. Boleh minta pap nggak? Sumpah di sini gue, anjir gue sakit hati banget cok. Di sini gue masih pacaran sama dia. Dan lu lihat sendiri gitu loh guys. Kalian bisa lihat sendiri kan, dia ngomongnya kayak gimana gitu. Boleh minta pap nggak? Aku kangen sayang, sumpah gitu katanya. Boleh minta pap gak, bayangin temen lu sendiri ngenikung lu gitu. Padahal di sini posisinya dia tahu ya guys ya kalau aku itu masih pacaran sama Caca. Kenapa? Karena di tanggal ini gue masih ngepost konten sama si Caca ngebucin gitu guys. Gue masih konten sama Caca yang nge-gift dia sampai nembus trending 1. Bayangin di situ dia tahu gue masih pacaran sama Caca, tapi dia udah ngechat kayak gini nih. Jujur di sini gue sakit hati banget dan gak nyangka banget guys. Di sini mereka bener-bener udah selingkuh ya guys ya. Bayangin masa temen kayak gini, masa temen ngomongnya pengen peluk, pengen minta pap, pengen telepon, kangen, pengen peluk, aneh banget kan. Langsung aja kita lanjut ke chat berikutnya ya, sumpah gue sakit hati banget cok. Ya udah lanjut, nah aku ngantuk. Ini udah tengah malam banget, udah jam 2 bayangin. Bayangin dia selingkuh tengah malam jam 2 cok. Ya udah bobo sayang. Nyenyak bobonya cantikku, aku bangun. Gila, wah di sini gue sakit hati banget cok. Abis pulang dari karaoke WKWK. Sama siapa? Sama mbak, nggak ngajak. Sama mbah, nggak ngajak. Wah gila, sakit hati nggak sih? Di sini gue bener-bener masih pacaran dan gue bakal liatin SS-an kalau gue tuh beneran masih pacaran sama dia guys. Nih gue liatin. Nah jadi di sini gue bener-bener ngomong sesuai bukti guys. Jadi gue nggak ngomong doang gitu ya. Biar kalian benar-benar paham siapa yang benar-benar salah di sini. Jadi gue cuma ngelurusin. Nah jadi di sini banyak banget dia ngegombalin si Caca, mulai dari Ma Aciu cantikku, au cantikku, iya cantikku. Ini tanggal 6 loh guys, lihat. Bayangin ini tanggal 6 loh guys. Sedangkan gue barusan tanggal 6 juga ngupload konten bareng Caca lagi ngebucin. Dan ini buktinya. Gila, nyesek gak sih diginiin teman sendiri? Ini tanggal 6 loh bro. Gue tanggal 6 masih pacaran. Dan gue punya buktinya. Dia seolah-olah ngomong kalau dia itu korban pelampiasan. Padahal dia itu selingkuhannya. Ma Aciu cantikku, au cantikku, iya cantikku, mandi cantikku. Gila sih, kaget nyesek cok. Semangat cantikku, nyenyak bobonya cantikku, au cantikku. Ya udah deh, kamu tidur aja cantikku. Yew Ma Aciu, semangat cantikku. Mam lah cantikku. Gila di sini dia ngegombal banget loh guys, kayak jijik banget gue cok. Nah di sini gue heran banget, seheran-herannya. Nyenyak boboknya cantikku. Di sini kalian bisa lihat. Tadi aku minta pap, mana cantikku. Ini maksudnya pap apaan ya Allah. Astaga gue nyesek banget cok. Gila dia ngomong di klarifikasi seolah-olah gak ada salah loh.
Nah iya kayak gitu cantikku. Aku udah selesai live cantikku. Semangat cantikku. Aku bangun cantikku. Gila. Dia ini dari tanggal 4 sampai tanggal 6 udah berderet-deret. Emang dia udah selingkuh guys. Jadi satu yang perlu kalian tahu, si Dimas itu udah punya pacar ya guys ya. Bayangin nyesek gak sih? Dan satu yang perlu kalian tahu guys, si Dimas udah nyelingkuhin pacarnya sendiri. Karena di sini dia udah ngomong sendiri kalau dia itu gini. Kalian bisa baca sendiri. Iya gue tahu, makanya gue bilang gue maybe kilaf ya karena rasa bosen sama cewek gue. Nah jadi dia itu lagi bosen sama cewek offline-nya, makanya dia selingkuh sama si Caca. Si Caca juga mungkin lagi bosen sama gue, makanya dia selingkuh sama si Dimas. Wah gila, gue jujur sakit hati banget cok. Dia udah selingkuhin ceweknya, bayangin dia gak ada hati banget loh. Dia udah selingkuhin ceweknya, terus diklarifikasinya ngomong seolah-olah dia itu pelampiasan. Padahal dia emang bener-bener selingkuh, malah paling bener-bener wah kaget banget. Kalian gak nyangka gak sih? Gue jujur temennya gak nyangka banget gue digituin sama temen sendiri. Karena yang gue bilang tadi, yang namanya selingkuh itu guys, itu salah dua-duanya. Karena dua-duanya itu mau dan sama-sama udah punya pasangan tapi selingkuh. Di sini dia ngomong lagi, love you sayang. Ini gue banyak banget dapat bukti chat cok. Dia mau ngelak kayak gimana lagi? Dia bener-bener udah selingkuh dan udah manggil sayang-sayangan. Gila gak sih? Lagi main sayang, kamu gak tidur, gak bisa bobo katanya. Nah, kita bisa lihat guys, siapa yang petitilan, siapa yang kegatelan gitu loh. Gue gak bilang apa ya, gue terserah lu mau bela siapa, karena di sini gue ada buktinya. Dan di sini gue bener-bener lihat si Dimas itu orangnya kayak gimana. Dia ngegombal banget gila, sampai minta papapan, minta dipeyuk, gila. Nah jadi di sini kalian bisa lihat tanggal 15 guys. Jadi dari tanggal sebelum-sebelumnya itu dia udah selingkuhin gua. Si Caca udah selingkuhin gua, si Dimas juga udah selingkuhin cewek offline-nya dan bener-bener nusuk gua dari belakang. Bayangin temen sendiri loh. Dia sampai ngechat sampai tanggal 15 dia selingkuhannya, guys. Dan kalau gua lihat ya emang bener-bener si Dimasnya yang keseringan manggil sayang gitu, guys, sampai minta papapan, minta peluk. Wah, gila sakit hati banget ya sih. Lagi di mana? Ini habis mam. Emot love. Semangat live-nya sayang. Love you. Love you ini tanggal 12. Gila. Kalian udah lihat kan semua bukti-buktinya. Sebenarnya ada lagi cuman gue udahlah, cuman mungkin cukup sekian aja. Kalian bisa nilai siapa yang kegatelan. Emang bener-bener mereka berdua itu selingkuh. Jadi diklarifikasinya semua itu bohong kalau dia itu pelampiasan. Enggak guys. Jadi dia bener-bener selingkuh. Karena kalian bisa lihat kan di klarifikasinya itu dia ngomong gua itu bukan selingkuhannya Caca dan dia itu korban pelampiasan. Bayangin. Sekali lagi Bang Dim tekanin ya guys ya, Bang Dim bukan selingkuhannya guys. Karena Bang Dim di sini nggak pernah jadian, bahkan menembak pun nggak pernah guys. Jadi Bang Dim bukan selingkuhannya. Padahal dia udah manggil kayak gituan, minta peluk-pelukan, udah minta papapan, udah panggil sayang-sayangan, udah minta teleponan. Apakah itu bisa dibilang teman gitu guys? Gak masuk akal banget kan? Gila, dada gue sesek banget digituin teman sendiri. Apalagi gue baca chatnya, aduh nyesek banget cok. Kalian udah lihat kan bukti semuanya? Karena di sini gue ngomong bukan sekedar ngomong, di sini gue tunjukin buktinya gitu loh guys. Dan di sini gue risih banget sama komenan-komenan orang yang ngomong kalau Caca cuma ngejatuhin Bang Dimas. Padahal yang nyatanya itu memang mereka itu saling selingkuh guys. Paham kan? Kan bisa lihat kan? Terus banyak banget yang bilang Caca itu adu domba, Caca itu kegatelan. Terus ada juga yang bilang Exam kayak bocil, salah paham sama Dimas. Padahal kalian bisa lihat kan buktinya sendiri loh guys. Kalian bisa lihat kan bukti sendiri siapa yang kegatelan chat sampai ajak peluk-pelukan, sampai papapan gitu. Maksudnya ini papa-apa gitu. Sampai sekarang gue masih sakit hati, cok. Bayangin. Anjir lu teman gue, lu tahu gue masih sama dia, lu masih ngomong-ngomong kayak gitu. Wah gila sih. Maksud gue tuh cowok yang rela nemenin dia dari nol. Kenapa setelah dia naik dan terkenal lu baru ngedeketin dia dan kegatelan sama dia? Itu sama aja merusak hubungan orang. Karena status gue sama dia di situ pacaran. Bahaya banget temen zaman sekarang ya guys ya. Terus banyak banget juga yang ngomen kayak kesian Bang Dimas. Bang Dimas pelampiasan. Padahal
Ya kalian bisa lihat sendiri siapa yang sebenarnya salah. Dan balik lagi kalau kalian lihat klarifikasinya itu, dia ngomong kalau dia nggak ada sama sekali rasa sama Caca dan dia sama sekali bukan selingkuhannya. Jadi yang gue liatin semua itu maksudnya apa? Manggil sayang-sayangan, peluk-pelukan. Bayangin di situ posisinya Dimas udah punya pacar juga guys. Di posisi itu Dimas juga punya pacar juga. Kalian bisa lihat SSN-nya ini. Dia itu lagi bosen sama cewek offline-nya, makanya selingkuh sama Caca. Dan gue udah punya bukti semuanya. Gila, gue sebagai apa ya, udah gue anggap teman malah diginiin. Caca juga yang udah gue percaya gak bakal kayak gitu, aslinya kayak gitu guys. Gila, mereka berdua tuh gak beres banget. Nah terus ada juga tuh di klarifikasi yang ngomong kalau gue tuh gak maafin dia. Kenapa? Karena balik lagi guys, gue pengen tahu apakah dia benar-benar jujur di klarifikasinya. Kalau dia memang benar-benar jujur, kalau dia akuin kalau dia itu selingkuhan, ya gue bakal maafin dia. Apalagi sumpah gue jujur di sini ngerasa berat banget, karena gue udah bener-bener anggap dia gitu loh temen gue. Gue juga sayang banget sama cewek gue yang ini yang kemarin, malah diginiin gitu loh. Wah gila. Makanya gue tuh pengen pancing dia kan, pengen tahu apakah dia bener-bener bakal jujur di klarifikasinya. Kalau dia benar-benar jujur, gue bakal maafin dia dengan tulus. Ya balik lagi, semua udah terjadi guys. Nah jadi di sini langsung dari omongan gue dan hati gue paling dalam, kalau gue itu maafin si Dimas ya guys ya. Ya walaupun berat ya semua udah terjadi guys. Ya gue ikhlas, pokoknya gue ikhlas. Walaupun lu udah nyakitin gue, lu udah nikung gue, lu udah rusakin hubungan gue. Ya walaupun si Caca juga kegatelan, ya lu juga kegatelan. Karena ya kalian bisa lihat chatnya kan, kalian bisa nilai sendiri guys. Ya jadi gue udah maafin si Dimas ya guys ya. Jadi jangan lagi bilang kalau gue tuh gak maafin dia. Ini gue bener-bener maafin dia. Dan buat si Caca, ya dia ada pesan guys ternyata. Dia tuh minta maaf ke gue dengan nyesal gitu guys. Gue yang biasanya kalau malam selalu ditelepon, dia kayak ditemenin terus gitu kan, sampai pagi, kadang sampai seharian full itu aku telepon terus sama dia. Tapi sekarang udah gak ada, kayak rasanya sedih banget. Gitu deh. Gue yang biasanya kalau malam selalu ditelepon, dia kayak ditemenin terus gitu kan, sampai pagi, kadang sampai seharian full itu aku telepon terus sama dia. Tapi sekarang udah gak ada, kayak rasanya sedih banget. Gak tau, gue nangis anjir malahan. Gue malah gak bisa tidur. Gue juga gak tahu kenapa gue kayak gitu waktu itu. Gue juga sayang banget Riz sama dia. Sampai sekarang pun gak tahu gue gak bisa ngapa-ngapain, kayak nggak tahu, semua orang udah gue jauhin. Gue udah gak ada temen, mau itu cowok mau cewek udah gue hapus semua. Dan sekarang WA gue nggak ada di situ lagi, tapi chatnya sama si Exam masih aku simpen, gak pernah aku hapus. Ya aku tahu si Exam pasti kecewa sama gue kan, pasti juga sakit hati gitu, tapi nggak tahu mau gimana lagi. Kayak kalau ya aku coba berdoa aja kalau misal jodoh bakal balik ya, insya Allah kalau misal jodoh bakal balik lagi. Tapi nggak tahu kenapa kayak hari-hari tanpa dia tuh kayak masih nggak enak gitu loh, kalau belum terbiasa gitu. Soalnya gue nggak pernah ngebiasain tanpa dia, gue selalu apa sama dia kan. Gue mau tidur sama dia kayak WC, telepon gitu. Dia juga tuh kan selalu telepon aku kan kayak setiap jam, setiap siang mau live atau mau tidur gitu. Gue cuma punya rasa salah aja. Gue juga nyesel lakuin itu semua, kayak gue nggak tahu kenapa pikiran gue kayak gitu. Padahal aku selalu cekin ID FF dia, kayak dia online apa enggak gitu.
Meskipun dia udah nyamperin aku kan, tapi aku nggak tahu kenapa kayak setiap hari aku selalu cekin dia, kayak pet aku aja masih masih pakai kayak kucing atau selainnya. Semua pet aku juga aku namain dia, karena aku cuma punya itu doang yang bikin aku kayak rada semangat gitu. Meskipun itu pet doang, dia pet gitu. Yang penting kalau aku main gitu ada yang nemenin gitu loh. Gue jadi keinget sama si Eksan dulu, pas dia selalu nelfon takut kalau tidur, Riz. Dia selalu nelfon aku sampai pagi gitu. Aku malah jadi keinget lagi sama dia. Aku malah jadi nggak bisa tidur. Tapi sampai kapanpun aku bakal sayang sama dia, meskipun dia mau nantinya dapat cewek lain. Aku tetap sayang sama dia. Entah, gak tahu kenapa gue nggak bisa hilangin dia dari otak gue, dari hidup gue itu loh, Riz. Meskipun gue udah kayak gini gitu, tapi gue masih sayang sama dia gitu. Meskipun nantinya kalau dia bakalan pacaran sama siapapun itu, gue bakal tetap sayang sama dia, tapi gue nggak bakal ganggu dia kalau misal dia udah punya pacar. Gue udah nggak ada kontak siapa-siapa, Riz. Mau cowok mau cewek udah gue hapusin. Dan tentang si Dimas itu juga, aku udah nggak kontak sama dia, udah gue hapus semuanya. Jangan dia nemenin gue telepon setiap malam. Gue orangnya penakut loh, Riz. Gue selalu ditemenin dia kalau tidur gitu. Jadi sekarang kayak sepi, gue cuma punya boneka dia doang. Gue aja sering tidur di boneka itu karena saking takutnya gue. Meskipun bonekanya dibawa di lantai, tapi gue tetap tidur di situ. Jujur kalau untuk Caca, gue udah maafin ya dari kemarin-kemarin. Ya tapi kayak gue tuh cuman mau bilang ke lu nih ya, kalau dia nonton, kok tega gituin gue gitu loh. Maksud gue tuh setia itu sama lu. Bayangin gue tuh gak pernah bohongin dia, guys. Malah dia sering bohongin gue, tapi gue terima. Apapun dia bohongin gue selalu maafin. Sumpah ya, gue tuh kayak ngerasa hilang gitu loh. Karena apa-apa gue selalu sama dia, guys. Setiap gue kayak konten solo versus squad, gue tuh ditemenin dia telepon. Terus kalau kebanyakan tusun tuh gue tuh lapornya ke dia. Sumpah kayak kenangannya tuh kayak gak bisa hilang loh. Tapi ya mau gimana lagi, lu berdua udah saling selingkuh dan gue udah punya bukti semuanya. Terus masukan buat Dimas, gue cuma mau bilang, lu itu panutan banyak orang. Lu itu ditonton banyak orang dan dicontohin banyak orang. Jadi lu jangan sekali-kali liatin sifat buruk lu. Apalagi udah kayak gini, udah kebongkar. Semua orang udah pada tahu lu orangnya kayak gitu. Semua orang udah pada tahu lu orang yang kayak gimana. Semua orang udah kecewa. Apalagi gue sendiri, temen lu yang gue bener-bener anggap lu temen, gue kecewa banget sama lu. Tapi kalau soal maafin, jujur gue udah maafin, gue udah ikhlasin. Caca bebas mau pilih siapa aja cowok yang dia mau. Ya, gue juga ikhlasin. Dimas udah gituin gue. Untuk masukan buat Caca, gue cuman mau bilang, kalau lu emang bener-bener udah dapat orang yang tulus sama lu jangan sekali-sekali kecewain dia. Jangan sekali-sekali buat sakit hati perasaannya. Karena apa ya? Karena orang tulus tuh susah loh, guys. Bayangin aja, emang orang tulus tuh susah nyarinya. Dan di posisi ini tuh gue bener-bener sayang banget sama dia kemarin. Gue sampai kayak, wah sakit hati banget gue diselingkuhin sama dia. Wah, karena apa ya, penyesalan tuh ada di akhir. So gue terima kasih banyak buat kalian yang selalu support gue, selalu ngedukung gue dimanapun kalian berada. Doa gue selalu ada buat kalian. Semoga kalian jadi orang sukses ke depannya. Semoga kalian sehat selalu, dilindungi oleh Tuhan, diberi umur panjang dan lain-lain. Pokoknya doa gue selalu ada buat kalian semua yang selalu support gue. Apalagi di sini kalian bisa lihat sendiri, gue bener-bener ngejelasin sesuai bukti. Jadi nggak bakal ada lagi pembohongan publik lagi, guys.